Ya, halo sobat trending di sana. Semoga kalian sehat semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Now Trending Today. Kali ini saya bakal ngebahas tentang 3 spot horor yang ada di ITB. Mungkin kalian selama ini kenal bahwa ITB itu merupakan salah satu institut teknologi terbaik di Indonesia. Dan juga kita sama-sama tahu bahwa ITB ini sudah dibangun sejak zaman Belanda dulu, sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa banyak tempat-tempat horor di daerah ITB ini. Nah, kita yang pertama mulai di perpustakaan ITB. Yang seperti yang kalian tahu, perpustakaan ITB ini juga sudah dibangun sejak dulu. Namun terjadi beberapa kali renovasi peremajaan interior. Nah, tapi ternyata renovasi ini tidak menghilangkan sisi horor dari perpustakaan ini tersendiri. Dan berdasarkan cerita-cerita yang diberikan kepada kami dari senior-senior maupun para pegawai atau penjaga kebersihan di perpustakaan ITB, bahwa terdapat beberapa kali peristiwa penampakan di mana yang saya dengar pada waktu itu adalah cerita mahasiswa yang belajar pada malam hari. Jadi ketika di awal 2000-an, kebetulan ITB masih membolehkan mahasiswa untuk terus berada atau beraktivitas di ITB hingga tengah malam, dan biasanya pun banyak mahasiswa yang menginap. Nah, pada saat tahun-tahun tersebut terjadi sebuah cerita penampakan yang dialami oleh salah satu mahasiswa TPB pada waktu itu. Dikatakan dia belajar di perpustakaan lantai 4 hingga larut malam. Dan tepat pukul 9 ketika dia ingin membereskan peralatannya, buku-buku dan segala macamnya, pada waktu itu di lantai tersebut memang sudah banyak mahasiswa yang pulang karena memang sudah malam, dan tersisa tinggal 2 orang mahasiswa yang berada di sana, korban tersebut dan 1 mahasiswi yang juga belajar di sana. Nah, pada awalnya mahasiswa tersebut tidak merasakan keanehan apapun terhadap mahasiswa ini. Dia terus belajar dan tidak berapa lama dia pun merapikan barang-barangnya. Namun pada saat dia merapikan barang-barangnya, dia melihat ada yang aneh dari mahasiswi ini. Pada awalnya mahasiswa ini berada 5 meja berseberangan dengan mahasiswa tersebut. Namun lama-kelamaan dia merasakan bahwa sosok ini semakin mendekat ke arah dia tersebut. Dan pada waktu itu puncaknya ketika tanpa sengaja mahasiswa ini menjatuhkan pensilnya, dia melihat bahwa ternyata mahasiswa ini tidak memiliki kaki atau kakinya tidak terlihat. Dan dia pun terkejut, namun dia masih mencoba untuk berpikir positif hingga akhirnya dia memalingkan mukanya ke atas meja dan melihat si wanita itu di depan dia sambil tersenyum dan berkata, "Akhirnya kamu sadar juga ya," sambil tertawa. Dan mahasiswa ini pun lari kalang kabut ke bawah dan memberitahukan penjaga perpustakaan tersebut. Begitu kembali di atas, memang sudah tidak ada siapa-siapa dan suasana pun terlihat cukup menyeramkan. Begitulah testimoni dari cerita senior saya tersebut. Yang kedua, berada di Aula Barat ITB. Seperti yang kalian tahu, Aula Barat ITB ini sudah dibangun di awal-awal ITB berdiri, sehingga Aula Barat ini berumur lebih tua dibandingkan gedung-gedung yang lain. Dan di Aula Barat ini terdapat banyak unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya adalah unit kegiatan mahasiswa yang berafiliasi dengan daerah tertentu. Dan di mana di unit kegiatan mahasiswa ini terdapat peralatan musik berupa gong dan gamelan. Di mana ceritanya gamelan ini seringkali bermain sendiri ketika malam hari, dan banyak sekali testimoni mahasiswa yang menyatakan bahwa ketika mereka melewati daerah tersebut, gamelan tersebut bermain, namun ketika cek di dalam tidak ada siapapun yang memainkan tersebut. Kita tidak tahu siapa itu, tidak tahu apa itu, ya kita berpikir positif saja, mungkin itu merupakan prank. Nah, yang ketiga, cerita ini berasal dari gedung lama Fakultas
SBM ITB atau Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Di gedung ini, saya mendengarkan langsung dari junior saya yang melihat secara langsung temannya yang kesurupan. Ceritanya di SBM kita tahu ada namanya Odyssey atau pentas teatrikal yang digelar secara profesional, di mana dimainkan oleh satu angkatan tahun tersebut. Nah, pada waktu itu angkatan 2000, kalau tidak salah pada waktu itu angkatan 2017 merupakan giliran mereka untuk mengadakan teater seperti ini. Mereka acap kali berlatih hingga tengah malam, dan pada suatu malam mahasiswi ini beserta temannya 3 orang mencoba istirahat, dan mahasiswa ini ke kamar mandi yang terletak di lantai 1 dan berada di ujung gedung SBM ini, sehingga emang letaknya cukup terpencil dan acap kali lembab, sehingga sangat memungkinkan bagi makhluk-makhluk seperti ini tinggal. Nah, setelah si mahasiswi ini kembali dari kamar mandi, semua tampak biasa saja, semua tampak normal. Namun yang berbeda dari kondisi mahasiswa ini adalah dia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Namun karena teman-temannya sibuk berlatih, maka hal ini tidak menjadi perhatian bagi teman-temannya. Hingga akhirnya sang mahasiswa ini terlihat terdiam saja dan menunduk, disertai dengan suara-suara tangisan yang berasal dari mulut sang wanita ini. Mencoba untuk dibangunkan oleh teman-temannya, namun tidak berhasil. Dan tangisan ini pun membuat teman-temannya merinding hingga akhirnya memutuskan untuk memanggil dosen yang bertanggung jawab atas teatrikal ini. Ketika dipanggil, ternyata dipastikan bahwa sang mahasiswa ini kesurupan. Dan ketika dikeluarkan yang pertama, ternyata masih ada penghuni lainnya yang berada di dalam tubuh itu. Penghuni pertama merupakan wanita, yang kedua merupakan sosok kakek-kakek, dan yang ketiga merupakan sosok anak kecil. Nah, mungkin sekian saja dari cerita horor yang ada di ITB kali ini. Bila kalian punya cerita masing-masing di kampus masing-masing, mungkin bisa berikan cerita ini di komen, dan saya tunggu komennya. Jika kalian suka konten ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih dan nikmati hari Anda.